Halo, perkenalkan, kami dari Divisi Sosmas, KKN Kelompok 84, Kelurahan Bedilan, Gresik, UPN Veteran Jawa Timur. Melalui video ini, kami bermaksud untuk memberi edukasi mengenai vaksinasi COVID-19. Belakangan ini, persentase angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan. Data per 15 Mei 2021 menunjukkan angka kematian COVID-19 sebesar 2,76%. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan tubuh agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Apa saja sih manfaat dari vaksin COVID-19 ini? Yang pertama, mencegah terkena atau mengalami gejala berat dari COVID-19, yaitu dengan cara menimbulkan atau menstimulus kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Yang kedua, melindungi orang lain. Di sini situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindung atau kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung, yaitu turut terlindungi kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Yang ketiga, menghentikan penyebaran COVID-19. Vaksinasi diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, tetapi juga dalam jangka panjang mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Yang keempat, membantu melindungi generasi selanjutnya. Manfaat vaksin COVID-19 ini salah satunya adalah mencegah virus tersebut menyebar dan mereplikasi yang memungkinkannya bermutasi dan mungkin menjadi lebih kebal terhadap vaksin tersebut. Dengan menurunkan laju infeksi COVID-19 dan memutus mata rantai pandemi tersebut, kita pun dapat melindungi generasi selanjutnya dari penderitaan panjang terinfeksi penyakit itu. Vaksinasi dapat dilakukan di layanan kesehatan pada seseorang yang berusia 18-59 tahun dan memiliki kondisi tubuh yang sehat. Teknis pelaksanaan vaksinasi antara lain, yang pertama, pasien datang sesuai jadwal yang tertera di undangan atau tiket registrasi elektronik. Yang kedua, petugas mengecek pasien yang datang apakah sudah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, serta melakukan cek suhu tubuh. Pasien yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius dan atau saat dinyatakan oleh petugas pasien memiliki keluhan kesehatan, maka akan diarahkan ke ruang pemeriksaan kesehatan. Yang ketiga, pasien yang lolos tahap pemeriksaan kemudian diarahkan ke ruang tunggu sesuai protokol kesehatan dengan jaga jarak antara 1-2 meter. Yang keempat, pada meja pertama dilakukan pendaftaran sesuai urutan kedatangan untuk melakukan verifikasi serta pencatatan data pasien. Yang kelima, pasien diarahkan ke meja kedua, yaitu untuk pemeriksaan kesehatan. Petugas kesehatan akan melakukan analisa untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi penyakit penyerta, serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana seperti memeriksa tekanan darah. Untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta, dianjurkan untuk memperoleh vaksinasi di fasilitas kesehatan rujukan atau lanjutan oleh dokter ahli, dengan diberikan surat pengantar rujukan. Yang keenam, apabila hasil pemeriksaan kesehatan pasien dinyatakan sehat, pasien diarahkan untuk ke meja ketiga, yaitu untuk pemberian vaksinasi dengan prinsip safety injection. Petugas memberikan penjelasan singkat tentang vaksin yang akan diberikan, manfaat, dan reaksi yang mungkin terjadi, serta upaya penanganannya. Setelah itu, petugas membersihkan kulit pasien menggunakan kapas alkohol sekali pakai. Petugas mengambil vaksin dan menyuntikkannya kepada pasien, kemudian alat suntik sekali pakai ditarik keluar dan dibuang ke dalam safety box. Yang ketujuh, setelah selesai penyuntikan, petugas memberitahukan untuk datang kembali pada jadwal berikutnya sesuai undangan, serta mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu pasca vaksinasi selama 30 menit sesuai protokol kesehatan. Yang kedelapan, pada saat menunggu, pasien diberi edukasi tentang pentingnya upaya pencegahan COVID-19 setelah vaksinasi, yaitu dengan menerapkan 5M.
memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang kesembilan, setelah pasien menunggu 30 menit dan pasien tidak mengalami keluhan, maka pasien dianjurkan langsung kembali ke rumah dan segera mandi serta mengganti pakaian. Sekian video edukasi dari kami, semoga bermanfaat dan mari kita sama-sama mensukseskan program vaksinasi untuk mencegah COVID-19.